Fase sebelum Perang Dunia Pertama. Saat dilihat dari pengaturan dan juga pembinaan hubungan luar negeri, di mana tanggal 1 Januari 1901 itu belumlah merupakan saat permulaan Australia merdeka dan berdaulat penuh. Saat itu merupakan awal dari suatu era di mana ada 6 koloni yang tadinya berdiri secara terpisah-pisah yang kemudian bergabung menjadi satu, sehingga Edward tahun 1983 menyebutnya sebagai Colonial Federation. Pada hari itu juga, Australia baru memasuki suatu era di mana untuk mewujudkan semboyan A Nation for Continent, suatu bangsa siap untuk lahir. Demikianlah keadaan Australia pada hari pertama saat abad ke-20. Untuk urusan dalam negeri, Australia sendiri telah diberi kemerdekaan. Namun untuk urusan luar negeri, Australia masih memerlukan pengawasan dari pemerintah Inggris. Saat itu, Australia belum memiliki kebebasan penuh untuk bangsa yang merdeka dalam urusan luar negeri. Pada tahun awal berdirinya Commonwealth of Australia, ternyata rakyat dan juga pemerintah Australia tidak keberatan atas pengendalian Inggris terhadap politik luar negerinya. Sebaliknya, terdapat suatu ikatan perasaan yang cukup kuat dengan Inggris. Bangsa Australia senang menjadi salah satu anggota Inggris Raya. Anak-anak sekolah mereka masih menganggap sejarah Inggris sebagai mata pelajaran yang penting, di mana mereka juga masih terus menyanyikan lagu God Save the King, serta menghormat bendera Inggris. Sesuai dengan keadaan serta hubungan sejarah yang dekat dengan Inggris pada tahun awal berdirinya, politik luar negeri Australia bersandar pada Inggris. Semua hubungan dengan bangsa lain pun masih harus ditangani pemerintah Inggris. Demikian juga di dalam bidang pertahanan, Australia sendiri masih bersandar di bawah naungan Angkatan Perang Inggris, di mana pada saat itu lahir semacam pendapat dari kalangan pemerintah federal Australia menganggap bahwa tidak ada perbedaan kepentingan antara Australia dan Inggris. Namun, pendapat ini dipatahkan sebab adanya kepentingan Australia akan suatu pulau di atas mereka, yaitu Irian. Keadaan ini lebih dahulu disadari oleh Queensland, di mana Australia seharusnya sudah menyadari sejak awal bahwasannya secara geografis Australia itu sangat berbeda dengan Inggris. Pada tahun 1909, saat di mana bersama-sama dengan koloni lain, Australia diberi status dominion. Status dominion ini memungkinkan Australia mulai memikirkan bagaimana untuk melakukan segala hubungan luar negerinya sendiri tanpa bantuan dari Inggris. Karena terikat oleh kebersamaan dalam British Commonwealth of Nations, Inggrislah yang harus berkonsultasi kepada Australia dalam melaksanakan politik luar negeri. Pada tahun 1909, Australia mengeluarkan undang-undang yang mereka sebut dengan The Defence Act. Ia mulai mengambil inisiatif untuk pembinaan pertahanannya, di mana di Inggris sendiri telah mulai dibangun kapal-kapal perang untuk Angkatan Laut Australia. Untuk memaksimalkan persiapan diri dalam pertahanan ini, sejak 1911, pemerintah Australia mengharuskan warganya untuk memenuhi syarat, yaitu mengikuti latihan kemiliteran yang dibuka di Dundrum. Dalam tahun 1913, skuadron pertama Royal Australian Navy memasuki Teluk Sydney, di mana semua ini merupakan unsur penting bagi Australia dalam rangka memperlihatkan diri sebagai bangsa yang mampu berdiri sendiri tanpa bantuan Inggris. Namun, sampai Perang Dunia I meletus, belum ada kantor perwakilan Australia di luar negeri anggota British Commonwealth of Nations.
Australia sebagai federasi yang diperintah oleh Inggris memiliki kebebasan untuk mengatur urusan dalam negerinya, sementara urusan luar negeri Australia masih ditangani oleh Inggris. Rakyat dan pemerintah Australia tidak keberatan dengan hal ini. Mereka tetap bangga menjadi bagian dari kerajaan Inggris. Rasa bangga ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah Australia. Kebanyakan orang Australia adalah keturunan Inggris. Hal ini membuat orang Inggris tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial budaya masyarakat Australia. Selanjutnya, pertahanan dan keamanan Australia tetap sangat bergantung pada Inggris. Inggris adalah salah satu negara Eropa terbesar dan memiliki wilayah yang luas. Selain itu, armada angkatan laut yang besar juga menjadi milik Inggris. Tidak mengherankan bahwa Australia pada saat tidak memiliki militer masih bergantung pada Inggris untuk keamanan. Pada tahun 1907, Australia, Kanada, dan Selandia Baru diberikan status dominion oleh Parlemen Inggris. Dengan status ini, Australia memiliki kebebasan untuk mengatur urusan dalam dan luar negerinya, meskipun masih menganggap raja atau ratu Inggris sebagai raja atau ratunya. Selesai pada tahun 1912, sehingga Inggris berusaha memperkuat pasukannya. Selain itu, Inggris telah menyetujui rencana pemerintah Australia untuk memiliki angkatan laut sendiri dan bersedia meminjamkannya kepada pemerintah Australia. Fasilitas manufaktur kapal perang didirikan di Inggris pada tahun yang sama. Pemerintah Australia memperkuat undang-undang yang disebut Defence Act. Keseriusan pemerintah Australia dalam mempersiapkan pertahanannya terlihat dari pengumuman ketentuan wajib militer bagi warga negara yang berhak. Pada tahun 1913, skuadron pertama Angkatan Laut Australia memasuki Teluk Sydney. Dominasi Australia yang semakin besar telah mendorong Australia untuk menunjukkan bahwa ia mampu menghidupi dirinya sendiri dan tidak lagi bergantung pada Inggris. Namun, sampai pecahnya Perang Dunia I, Australia tidak memiliki perwakilan diplomatik di luar anggota Persemakmuran Inggris dan belum menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Angkatan Perang Australia diperbantukan kepada Angkatan Perang Inggris. Angkatan Laut Australia yang didukung oleh 2.000 pasukan menghantam Jerman di New Zealand hingga menyerah dalam bulan September 1914. Pada tahun 1915, pemerintah Inggris memutuskan untuk menguasai Selat Dardanella dengan tujuan agar dapat mengirim bantuan kepada Rusia yang sedang tertekan dengan Jerman dan Turki, sambil memukul Turki. Pasukan gabungan Australia dan New Zealand yang disebut dengan Anzac bersama-sama dengan pasukan Inggris dan Prancis mendarat di pantai semenanjung Gallipoli. Pertempuran di Gallipoli ini menelan korban 146.000 orang, 27.000 orang diantaranya meninggal dunia, termasuk hampir 8.000 orang pasukan Australia dan 2.500 orang pasukan di New Zealand. Dalam tahun 1931, State of Westminster secara resmi mengakhiri kekuasaan parlemen Inggris atas negara-negara dominion. Dengan demikian, Inggris tidak lagi mengawasi hubungan luar negeri Australia. Australia merdeka penuh menandatangani perjanjian, menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain, tanpa harus berkonsultasi dengan Inggris lebih dahulu. Adanya pangkalan Angkatan Laut Inggris di Singapura dipandang cukup kuat menjaga keamanan Australia dari arah utara. Mengadakan hubungan langsung dengan negara lain dipandang belum terlalu penting, karena hubungan dengan Inggris saja masih cukup memenuhi keperluannya. Pada tanggal 3 September 1939, Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Australia dengan Perdana Menteri Robert Menzies juga segera menyatakan dukungannya terhadap Inggris. Pada tanggal 7 September 1941, Jepang menyerah dengan tiba-tiba pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor. Perang Pasifik berkobar. Serangan Jepang inilah yang melibatkan Amerika Serikat secara langsung dalam kancah Perang Dunia II. Dalam beberapa minggu saja, Jepang berhasil menggilas Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Serangan Jepang ini merupakan ancaman langsung bagi Australia menyadari bahwa Inggris tidak mungkin memberi bantuan. Pemerintah Australia meminta bantuan kepada Amerika Serikat. Dalam perang ini, secara langsung Australia mengalami bahwa hanya dengan bantuan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat, Australia bisa terhindar dari serbuan Jepang. Pengalaman ini tentu akan mempunyai dampak tersendiri terhadap bantahan outlook Australia sebagai negara yang berada di Pasifik. Hubungan luar negeri Australia sesudah Perang Dunia II, di mana Perang Dunia II ini juga mengubah visi politik Australia, di mana Inggris dianggap sebagai negara yang kuat yang dapat menyelamatkan Australia, dan untuk menjadi tak berdaya berurusan dengan Perang Pasifik untuk menghadapi Australia. Sebaliknya,
Australia telah menyaksikan peran Amerika Serikat yang besar bagi para politisi. Australia tidak lagi ditunjukkan kepadanya. Ia dipindahkan ke Amerika Serikat dan akhirnya berpartisipasi dalam pertahanan ANZUS dan Konferensi Perubahan pada wajah politik dunia. Tentu saja ia terpengaruh oleh orang asing Australia, di mana politik Australia juga menyadari bahwa Amerika Serikat telah menyelamatkannya dari invasi-invasi Jepang ke intim dengan bahasa Inggris Australia yang lebih dekat dengan Amerika Serikat. Pada tahun 1951, Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat menandatangani pertahanan umum terkenal untuk ANZUS, yang mana negaranya yaitu Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Inilah pertama kalinya Australia telah menandatangani perjanjian negara-negara lain tanpa Inggris yang terlibat dalam penandatanganan, menunjukkan keamanan Australia tidak lagi dilakukan di Angkatan Laut Inggris. Kemudian pada tahun 1950, Australia dikualifikasi sebagai tuan tanah utama Rencana Pelatihan Colombo, merupakan rencana untuk sektor utama Rencana Colombo, di mana rencana untuk mengembangkan negara-negara berkembang di Asia Selatan dan Tenggara, terutama dalam pengembangan ekonomi dan pengembangan teknis. Colombo Plan dikenal juga pada konferensi pada Menteri Luar Negeri Persemakmuran Inggris yang diadakan di Colombo pada tahun 1950. Ketika para Menteri Luar Negeri menyadari bahwa implementasi yang harmonis sangat penting untuk membantu negara-negara Asia dalam upaya pembangunan ekonomi mereka. Dan hasil kerjasama itulah dalam rangka rencana Colombo terlihat bahwa planet ini merupakan kerjasama internasional yang dapat digunakan oleh negara-negara di Asia Selatan dan Tenggara untuk mempercepat pembangunan. Sejak Perang Dunia Kedua, hubungan ekonomi antara Inggris dan Australia menjadi sangat longgar, sehingga Inggris tidak lagi menjadi mitra dagang utama Australia, dan hubungan perdagangan yang rusak ini menjadi lebih kuat daripada Jepang dan negara-negara lain, termasuk negara-negara ASEAN, di mana Australia juga merupakan salah satu penggagas Pacific Commission, yang merupakan langkah awal dalam merumuskan surat dari Pacific Forum. Dan Perang Dunia Kedua ini juga menyebabkan perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Australia, di mana sebagai penandatangan piagam pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa, Australia juga aktif dalam berbagai kegiatan badan global tersebut. Penguatan hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara tercermin dari upaya mereka untuk melakukan berbagai kerjasama dengan ASEAN, baik dengan ASEAN sebagai suatu kelompok maupun dengan para anggotanya. Dan sejak tahun 1972, Australia juga telah menemukan semangat independen dalam kebijakan luar negerinya dengan melepas kedekatan dan keterikatan dengan Inggris dan Amerika Serikat. Hubungan bilateral Indonesia dengan Australia. Sepanjang sejarah, perjalanan hubungan antara Australia dan Indonesia tidak stabil. Hubungan mulai harmonis pada saat Indonesia merdeka. Australia telah berperan dalam memberikan dukungan spiritual dan moral bagi perjuangan Indonesia untuk pengakuan kedaulatannya. Namun, hubungan antara Australia dan Indonesia hampir selalu bermasalah. Faktor pendorong naik turunnya hubungan Australia dan Indonesia adalah perbedaan praktik demokrasi dan budaya politik, kebijakan luar negeri, kekhawatiran dan persepsi ancaman terhadap keamanan, serta kurangnya ikatan ekonomi yang kuat antara kedua negara. Australia adalah salah satu negara dari sedikit negara yang mengakui kedaulatan Indonesia. Bahkan Australia mengakui kedaulatan Indonesia pada Juli 1947, sedangkan de jure pada Desember 1949. Negara tersebut juga menjadi kodominion persatuan negara pada tahun 1950. Hubungan baik pada awalnya begitu baik. Ironisnya, itu tidak berlangsung lama. Selama periode 1950-an hingga 1960-an, hubungan antara kedua negara semakin memburuk. Pada awal 1950-an, Australia mulai muncul sebagai negara yang menentang Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Indonesia di bawah upaya Presiden Soekarno untuk memulihkan Irian Barat dan kontroversinya dengan Malaysia. Selain itu, pergantian pemerintahan di Australia dari Partai Buruh dengan partisipasi Perdana Menteri Joseph Benedict Chifley ke Partai Aliansi Nasional Liberal di bawah kepemimpinan Robert Menzies pada 10 Desember 1949 juga berdampak signifikan terhadap hubungan Australia dan Indonesia. Indonesia pada 1990-an hingga pertengahan 1990-an karena perbedaan ideologi antara Partai Buruh dan Koalisi Negara-Negara Bebas yang mengubah skor Australia terhadap Indonesia. Pemerintah baru menentang kedaulatan Indonesia atas Irian Barat dan mendukung kehadiran Belanda di Irian Barat. Sejumlah alasan telah dikemukakan oleh Australia. 1. Australia prihatin dengan kemungkinan bahwa Indonesia sebagai negara yang baru merdeka harus menanggung beban tambahan untuk membangun wilayah primitif seperti Irian Barat. 2. Australia
prihatin dengan benih-benih komunisme di Indonesia. Namun, hubungan antara Australia dan Indonesia menghangat setelah jatuhnya Soekarno dan dimulai era baru kepemimpinan Indonesia di bawah Soeharto pada tahun 1967. Pemerintahan Indonesia yang baru, yang anti-komunis dan menyukai politik luar negeri yang liberal dan dinamis, terbukti menjadi salah satu faktor yang mendukung secepatnya hubungan antara Australia dan Indonesia. Terbentuk konsorsium lembaga keuangan internasional, khususnya Group of Government Internship on Indonesia (IGGI) pada tahun 1967 untuk mendukung pembangunan, merupakan bukti bahwa hubungan Australia dan Indonesia sangat kuat, menguntungkan. Pada tahun 1968, perjanjian budaya didirikan untuk mendukung program pertukaran bersama dalam bidang kebudayaan dan pendidikan. Tak hanya itu, tampaknya para pemimpin kedua negara melakukan puluhan kali kunjungan selama tahun 1970-an.